Adapun terkait dengan Ramadan, ialah terkait dengan masalah bimbingannya Rasulullah SAW terkait dengan Sya'ban. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga Al-Imam Muslim, dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan tentang Rasulullah alaihi wasallam, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam istakmala siyam syahrin qat illa Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin akthara siyaman minhu fi Sya'ban." Yang artinya, katanya Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpuasa satu bulan penuh kecuali Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau memperbanyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Dalam hal ini kaum muslimin yang saya hormati menunjukkan kepada kita adanya bimbingan Rasulullah SAW pra Ramadan, yaitu anjuran untuk melaksanakan puasa Sya'ban. Dan sekarang ini kita di bulan Sya'ban, tanggal 16 Sya'ban. Sudah melampaui paruh pertama bulan Sya'ban. Juga dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya puasa Sya'ban itu ternyata dilakukan mayoritas bulan tersebut dengan tanpa menyebutkan hari-harinya, sehingga kita bisa berpuasa setiap hari dengan niatan puasa Sya'ban, namun tidak sebulan penuh. Ada saatnya kita berbuka puasa supaya jangan sampai sirik dengan Ramadan. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, kenapa Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada umatnya untuk memperbanyak puasa Sya'ban? Jawabannya ada beberapa alasan. Alasan yang pertama dan yang kedua disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan dilihat dalam Sahih Nasa'i 2356 2357 karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa Anda wahai Rasulullah SAW memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, beliau menunjukkan dua alasan. Yang pertama kata Rasulullah SAW, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak orang. Sebab bulan tersebut jatuhnya antara Rajab dengan Ramadan. Jatuhnya antara Rajab dan Ramadan. Rajab, Sya'ban baru Ramadan, dijepit oleh 2 bulan. Ada apa dengan 2 bulan ini? 2 bulan ini kaum muslimin yang saya hormati, Rajab dan Ramadan adalah bulan-bulan besar dalam Islam. Bulan Rajab itu termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram, yang sendirian. Selebihnya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab ini bulan haram. Sementara Ramadan, semua orang sangat memuliakan yang namanya Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah. Di tengah-tengahnya ada bulan yang kecepit, sehingga orang banyak melupakan yang namanya Sya'ban, sibuk mengurusi Rajab, sibuk mengurusi Ramadan, lupa sama Sya'bannya. Maka Rasul mengatakan, apa
dikarenakan orang banyak lalai dari Sya'ban ini. Bahkan sebagian kaum muslimin lebih fokus untuk puasa Rajab, gitu ya. Bahkan secara khusus mereka melaksanakan puasa Rajab. Padahal maaf, secara periwayatan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang mengkhususkan puasa Rajab. Tidak ada. Yang ada Sya'ban. Jadi pada mantul ini. Jadi kita termasuk orang yang melalaikan Sya'ban kalau begitu. Ini alasannya yang pertama. Orang banyak lalai. Sibuk ngurusi Rajab, Ramadan lupa sama Sya'ban. Maka Rasul banyak puasa saat itu. Alasan yang kedua kata Rasulullah SAW, pada bulan itu amalan soleh akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, dan saya ingin amalanku diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Tentunya kita pun sebagai kaum muslimin juga ingin amalan-amalan kita pun juga diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita juga berpuasa dan memperbanyak amalan soleh. Dua alasan yang disebutkan sama Rasulullah SAW. Alasan yang ketiga disebutkan oleh para ulama, yaitu tamrinan lisiyami Ramadan, untuk latihan menghadapi puasa Ramadan. Selama setahun penuh gak pernah puasa atau jarang-jarang puasa, langsung ketemu Ramadan menjeglek. Katanya orang Jawa Timuran, kaliren posone iki. Kaliren. Kaget dia dengan puasa yang terus berturut-turut selama 30 hari atau 30. 29 atau 30. Sehingga Rasul memberikan bimbingan puasa Sya'ban dulu. Latihan sih. Latihan dulu, terbiasa, baru kemudian puasa Ramadan dalam keadaan siap untuk melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ini bimbingannya Rasul. Mudah-mudahan paruh kedua ini kita nggak termasuk yang melalaikan Sya'ban. Tinggal separuh. Mudah-mudahan jangan termasuk dia yang melalaikan Sya'ban. Kemudian Alhamdulillah juga terkait dengan pembahasan masalah Sya'ban. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan Sya'ban. Perkara yang pertama adalah, walaupun sudah tak lewat, tapi disinggung, mudah-mudahan tahun depan bisa diamalkan. Terkait dengan permasalahan nisfu Sya'ban. Ada singgung. Sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, mereka itu melakukan ritual khusus pada malam nisfu Sya'ban dan pada nisfu Sya'bannya. Ritualnya itu ialah kalau malam nisfu Sya'ban melakukan qiyamul lail khusus pada malam itu. Untuk pertengahan Sya'bannya puasa khusus nisfu Sya'ban. Ya saya banyak berkembang di kalangan muslimin atau tidak? Banyak berkembang. Kalau kita merujuk karantina Azabullah terkait dengan permasalahan ini, ternyata hadis yang menjelaskan tentang masalah nisfu Sya'ban adalah hadis yang dihukumi oleh para ulama dengan hadis maudhu, hadis yang palsu. Hadisnya itu dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, bisa dilihat dalam Sahih Ibnu Majah nomor 261. Kalau Ibnu Majahnya nomor 1388. Saya sebutkan Sahih supaya ngerti ini diriwayatkan sama siapa? Sama Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan maudhu, hadis itu palsu dan tidak ada satu riwayat pun yang sahih tentang masalah keutamaan khusus. Ingat, keutamaan khusus menghidupkan malam nisfu Sya'ban atau puasa pertengahan Sya'ban. Tidak. Riwayatnya palsu. Yang namanya palsu berarti bukan sabdanya Rasulullah SAW.
Kenapa yang tanya? Apa kemudian dilarang orang qiyamul lail pada malam itu? Jawabannya silahkan, tapi bukan pengkhususan. Jadi qiyamul lail jangan kemudian pas malam itu saja, malam-malam yang lainnya qiyamul lail. Qiyamul lail bagaimana biasa normal. Ketika pada waktu pertengahan Sya'ban ya qiyamul lail bagaimana biasanya. Puasa bagaimana puasa yang lainnya, puasa Sya'ban sebelumnya dan setelahnya normal bagaimana biasanya. Ada mengkhususkan secara khusus qiyamul lail pada malam itu Sya'ban atau puasa pada pertengahan Sya'ban, ini riwayatnya lemah, bukan mata lemah, berdasarkan palsu. Kemudian juga perkara kedua yang disampaikan terkait dengan masalah Sya'ban, ringan saja. Terkait dengan masalah adanya sebuah hadis yang melarang puasa Sya'ban setelah tanggal 15 Sya'ban. Ada riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, juga Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi nomor 738. Ada hadis kalau Sya'ban itu sudah mencapai pertengahan bulan, sudah nisfu Sya'ban, maka kalian jangan puasa lagi sampai datangnya Ramadan. Jadi kalau begitu puasa Sya'ban itu dari mulai awal sampai pertengahan tahun. Dari pertengahan sampai Ramadan tidak boleh puasa lagi. Dari riwayat seperti itu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebagian ulama mensahihkan riwayat ini. Bahkan dimasukkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud. Namun yang benar Allah hadis ini lemah. Termasuk hadis yang munkar yang diingkari oleh para ulama dan yang mengingkarinya ulama besar pada masanya seperti Imam Ahmad rahimahullah, Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Daraqutni dan juga yang lainnya. Ulama besar ahli hadis pada masanya. Sehingga yang benar hadis ini lemah. Artinya untuk puasa Sya'ban tidak dibatasi sampai pertengahan saja. Teruskan, silakan Anda puasa terus sampai Ramadan. Saya bawakan supaya jangan sampai tersebar di kalangan kaum muslimin. Perkara yang berikutnya yang ketiga, terkait dengan yang namanya Sya'ban, ialah larangan Rasulullah SAW berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang ini Bukhari Muslim. Kalau Bukhari Muslim jangan ikutkan nomor, sangat sahih gitu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW menyatakan, la tuqaddimu Ramadana bi shaumi yaumin aw yaumaini. Kalian jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kalau ada pembahasan ini, tadi disebutkan Rasul puasa Sya'ban, banyak puasa Sya'ban, terus lanjut sampai Ramadan. Yang ini dikatakan jangan dahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Panjang pembahasan di kalangan para ulama. Ringkasnya, yang dimaksudkan dengan larangan dalam riwayat ini adalah kalau orang itu secara khusus, ingat, secara khusus puasa 1 dan 2 hari sebelum Ramadan. Istilahnya itu puasa sehari untuk menyambut Ramadan. Puasa 2 hari untuk menyambut Ramadan. Sebelumnya nggak pernah puasa deh. Adapun kalau orang itu dari sebelumnya biasa puasa sunnah, entah Senin Kemis atau puasa Daud atau puasa Sya'ban, tidak ada masalah. Pas menepati bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, silakan dia berpuasa. Dalam penanggalan itu antara hari Senin atau Selasa, tergantung bagaimana ruh yang sedang dibahas. Kesimpulannya, larangannya itu kalau mengkhususkan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan dengan niat menyambut bulan suci Ramadan atau
disebutkan dulu faedahnya kenapa Rasul melarangnya. Sebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau menyebutkan alasan kenapa kemudian dilarang berpuasa sehari 2 hari khusus sebelum Ramadan. Dilarang itu ialah dalam rangka untuk memisahkan antara puasa sunnah dengan puasa yang wajib. Supaya terpisah antara Sya'ban dengan Ramadan, kita sehari 2 hari sebelumnya jangan puasa. Yang kedua adalah tadi, supaya jangan sampai ada dugaan Ramadan itu lebih dari sebulan. Alasan yang ketiga ialah supaya orang itu memperkuat badannya sebelum memasuki yang namanya Ramadan. Jika itu kalian gizi dulu yang banyak, kuatkan badannya Anda, seger lagi, siap lagi untuk menghadapi puasa yang wajib yang tidak mungkin Anda tinggalkan kecuali yang urus. Perkara berikutnya di bulan Ramadan, Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan puasa pada Yaumus Syak, puasa pada hari-hari yang meragukan. Hari yang meragukan hari apa? Ialah hari-hari yang belum jelas apakah itu Ramadan ataukah masih Sya'ban. Itu terjadi dengan beberapa hal. Yang pertama ialah ketika hilal tidak kelihatan. Tanggal 29 Sya'ban, di sore harinya orang bersiap-siap untuk melaksanakan yang namanya Ru'yatul Hilal. Sebar kemana-mana, semua titik sebar. Dengan teropongnya dan segala macam disiapkan. Ketika waktunya Ru'yatul Hilal, semua titik itu tidak ada yang melihat. Dalam kondisi yang seperti ini, saat belum ada kejelasan kelihatan atau belum, maka tidak boleh bagi seseorang untuk berazam dan berniat berpuasa pada keesokan harinya dengan niatan puasa Ramadan. Harus menunggu kepastian, dilihat atau tidak. Dilihat selesai, besok Ramadan, puasa Ramadan. Enggak dilihat, maka kemudian ditunda dari lagi, menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Keadaan yang kedua yang membuat syak ragu-ragu ialah kalau berita Ramadan itu sampai kepada kita keesokan hari, tanggal 29 Sya'ban, kalau punya orang rukyah nggak ada yang kelihatan. Pastikan sudah nggak ada yang bahasa mau menyempurnakan 30 hari sudah itu. Ternyata dengan khotbah sosial berita keesokan harinya menjelang mau hukum, mau sahur, waktunya orang sahur, ada yang muru-muru sudah nampak hilal di tempat indah itu. Besok waktunya berpuasa. Ternyata berita tersebut tidak bisa diterima oleh pihak penguasa. Maka keesokan harinya Anda tidak diperbolehkan berpuasa dengan niat Ramadan. Itu yang syak. Rasul disebutkan dalam sebuah hadis pada salah seorang sahabat, barang siapa yang berpuasa pada hari syak, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasul alaihi wasallam. Dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya nomor 3334. Juga Tirmidzi, juga Ibnu Majah, juga Nasa'i, semuanya dengan sanad yang sahih. Ini yang harus diperhatikan. Jadi ada anjuran puasa pra-Ramadan, ada waktu-waktu terlarang untuk berpuasa pra-Ramadan. Yang dilarang ialah Yaumus Syak, kemudian mengkhususkan puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan, dan juga mengkhususkan puasa nisfu Sya'ban. Selebihnya tidak ada masalah.